Akademisi Cross Kultur Ali Syarif mendadak menyebut Ustadz Yusuf Mansur sebagai Ustadz penipu. Bukan tanpa alasan, Ali Syarif melontarkan Yusuf Mansur sebagai Ustadz penipu lantaran pendakwah Tanah Air itu tidak mengembalikan uang milik nasabah dalam programnya. Ada juga yang mengangkat bahwa masuk rumah sakit karena adanya laporan polisi. Terus gambarnya itu saya di samping Pak Sandi, waktu itu masih Kapolwil Tabes Surabaya. Padahal bukan saya tersangkanya, saya justru membantu itu terungkap. Yang pertama, tidak pernah ada interaksi apapun. Apakah saya kenal dengan terdakwa, tersangka? Saya bilang tidak, pernah berhubungan, tidak, pernah ketemu. Nah, di situ saya lupa. Kemudian apakah saya ngendorse? Tidak. Apakah saya menerima keuntungan? Apalagi. Apakah ada tanda tangan MU? Tidak. Saya bahkan tidak pernah ke TKP. Ini juga merugikan umat karena kepercayaan yang sudah diberikan tersebut dinodai dengan membawa nama umat, membawa nama agama, membawa nama ustadz dan lain sebagainya. Akademisi Cross Kultur Ali Syarif mendadak menyebut Ustadz Yusuf Mansur sebagai Ustadz penipu. Bukan tanpa alasan, Ali Syarif melontarkan Yusuf Mansur sebagai Ustadz penipu lantaran pendakwah Tanah Air itu tidak mengembalikan uang milik nasabah dalam programnya. Berbagai bantahan @Yusuf_Mansur tidak akan mengubah stigma Ustadz penipu bila uang-uang para nasabah tidak dikembalikan lagi. Ujarnya melalui Twitter pribadi @Ali Syarif Senin 6 September 2021. Menurutnya, tindakan Ustadz itu harus dijadikan pembelajaran bagi Ustadz lain agar tidak mencontoh perbuatannya. Sebagai pelajaran untuk para Ustadz, jangan menyontohi M ini, tuturnya. Lebih lanjut, dia menyarankan Ustadz lain fokus berdakwah dengan ikhlas tanpa memikirkan hal lain. Silahkan Ustadz saja yang ikhlas, ajak umat menjadi waras, jangan diajari yang ajaib-ajaib, pungkasnya. Untuk diketahui, Ustadz Yusuf Mansur sempat mendapat keluhan dari seorang netizen terkait bisnis uang patungan yang diluncurkan pendakwah tersebut. Dilansir melalui berbagai sumber, netizen tersebut mengeluhkan bahwa uangnya tak kunjung dicairkan sejak penarikan pada 2013 silam. Dalam keterangannya, ia mengaku hanya mendapat janji saja, meski sebenarnya dirinya sudah mengurus penarikan uang tersebut ke kantor Ketapang untuk ketiga kalinya. Sekarang aku udah pindah ke Boyolali, jadi kalau kudu ke rumahnya jauh banget. Waktu itu aku masih di Tangerang, jadi masih bisa bolak-balik, tutur mengeluhnya. Keluhan tersebut sontak menjadi perhatian dan mendapatkan jawaban dari Ustadz Yusuf Mansur. Bahkan keluhan tersebut sempat diunggah Ustadz Yusuf Mansur melalui Instagram pribadinya. Dia menjelaskan saat manajemen syariahnya itu merupakan bagian dari perjuangan yang regulasinya terus disempurnakan. Ustadz Yusuf Mansur pun mempersilahkan nasabah yang belum bisa menarik uangnya untuk menghubungi kontak yang tersedia. Terhadap yang gini-gini, jangan bosan-bosan di-up. Saya seneng. Tunjuk hidung saya ada, nggak kemana-mana, siap-siap 2024 juga. Mau kemana emangnya? Ujarnya. Hal ini sebagai masukan dan informasi bagi seluruh masyarakat bahwa hal ini bukan hanya merugikan dalam rangka sisi finansialnya saja atau sisi ekonomi saja, tapi ini juga merugikan umat karena kepercayaan yang sudah diberikan tersebut dinodai dengan membawa nama umat, membawa nama agama, membawa nama ustadz dan lain sebagainya yang seharusnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa lebih arif dan bijaksana, serta jangan lupa kita cross-check untuk bisa mendapatkan berita yang paling benar. Ada juga yang mengangkat bahwa masuk rumah sakit karena adanya laporan polisi. Terus gambarnya itu saya di samping Pak Sandi, waktu itu masih Kapolwil Tabes Surabaya. Padahal bukan saya tersangkanya, saya justru membantu itu terungkap. Ada penipuan yang memakai nama saya di Surabaya. Cuman videonya itu diedit-edit untuk kesana jadi kayak saya ya tersangka gitu. Dari data dan fakta serta hasil penyelidikan yang kami temukan bahwa tidak ada press conference dengan Ustadz Yusuf Mansur yang terkait dengan masalah perumahan tersebut. Tetapi yang ada adalah kutipan tausiah dari beliau, seperti halnya menyampaikan tausiah pada umat ataupun warga yang lainnya, namun seolah-olah dibuat itu sebagai endorse beliau untuk memberikan motivasi masalah perumahan. Yang pertama, tidak pernah ada interaksi apapun. Itu yang perlu dicatat, dan ini juga yang menjadi materi BAP. Apakah saya kenal dengan terdakwa, tersangka? Saya bilang tidak, pernah berhubungan, tidak, pernah ketemu.
Nah di situ saya lupa karena orang banyak suka ketemu di jalanan atau apa gitu. Kemudian apakah saya ngendorse? Tidak. Apakah saya nerima keuntungan? Apalagi. Apakah ada tanda tangan MOU? Tidak. Saya bahkan tidak pernah ke TKP. Bahwa saya diundang karena saya alhamdulillah tidak pakai sekretaris, tidak pakai ajudan, tidak pakai pengawal, tidak pakai yang nyatet jadwal. Jadi saya tahu persis kalau emang ada yang ngundang saya. Dan ternyata emang saya tidak ada jadwal di mana-mana. Jadi mungkin beliau nayangin tausiah apa gitu yang kemudian itu dianggap sebagai endosan. Padahal itu juga tausiah biasa. Jadi tidak ada tanda tangan apapun, tidak ada MOU, tidak ada apa-apa. Sebagai informasi, Haji Jam'an Nur Khatib Mansur yang dikenal sebagai Yusuf Mansur adalah pendakwah, penulis, pengusaha Indonesia yang berdarah Betawi. Ia merupakan pemimpin dari Pondok Pesantren Darul Quran dan pemimpin pengajian wisata hati. Dirinya memang diketahui memiliki beberapa program bisnis yang masih ia pegang sampai saat ini. Tudingan yang dilontarkan Ali Syarif, nampaknya Ustadz Yusuf Mansur tak merespon pernyataan mengenai Ustadz penipu. Yusuf Mansur saat ini sedang diberitakan memborong saham PT Repower Asia Indonesia Tbk, kini mulai merealisasikan proyek pembangunan pesantren. Perusahaan konstruksi itu baru saja menunjukkan konsep pembangunan yang bakal bernama Pesantren Darul Quran. PT Repower Asia Indonesia Tbk bersiap membangun pondok pesantren modern dan unggulan di tengah kota Jakarta, bersama dengan Yayasan Darul Quran Indonesia, binaan Ustadz Yusuf Mansur. Proses perencanaan dan konsep pembangunan yang mengusung eco-friendly konsep ini sedang digarap oleh tim dari kedua belah pihak dibantu konsultan arsitek ternama. Sebelumnya, saat diisukan meninggal dunia, Ustadz Yusuf Mansur buka suara usai mengetahui kabar hoaks tentang dirinya yang dikabarkan meninggal dunia. Ustadz Yusuf Mansur menjelaskan dirinya sangat bersyukur terkait pemberitaan tersebut. Pasalnya, Ustadz Yusuf Mansur menilai bahwa kabar bohong tersebut merupakan bentuk kepedulian. Alhamdulillah banyak yang membuat berita saya meninggal. Alhamdulillah, ini bentuk kepedulian, ungkap Yusuf Mansur di Instagram @yusufmansurnews Jumat 30 Juli 2021. Ia lantas mengungkapkan bahwa pribadinya masih banyak kekurangan dan masih terus belajar untuk memaafkan orang. Inilah gunanya setiap malam saya dan kita semua harus maafin orang, kata Ustadz Yusuf Mansur. Selain itu, Ustadz Yusuf Mansur membagikan tips agar menjadi pribadi yang mudah memaafkan orang. Jadi setiap malam itu saya berafirmasi maafin orang, ngilangin dendam, ngelepas amarah, sekaligus merencanakan perbuatan-perbuatan baik, ucap Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur juga menjelaskan, apabila belum bisa meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, minta maaflah kepada Allah. Kalau memang saya belum sanggup untuk meminta maaf langsung dan memintalah sama Allah supaya bisa menyelesaikan semua urusan yang memang belum selesai, kata Ustadz Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak yang membuat berita saya meninggal. Alhamdulillah ya. Ini bentuk kepedulian dan cintanya teman-teman. Judulnya adalah minta doa. Nggak pernah kita bersuudzon bahwa itu ingin merusak atau naikin viewers, naikin like dan subscribe. Nggak. Insya Allah itu bagian dari cinta, kepedulian, kasih sayang dan doa. Nah inilah gunanya setiap malam saya dan kita semua harus maafin orang. Jadi setiap malam tuh saya berafirmasi gitu, maafin orang, ngilangin dendam, ngelepas amarah, sekaligus merencanakan perbuatan-perbuatan baik, meminta maaf pada Allah untuk menyampaikan maaf kepada siapa yang saya sakiti kalau memang saya belum sanggup untuk minta maaf langsung, dan minta sama Allah supaya bisa menyelesaikan semua urusan yang memang belum selesai. Namanya juga manusia, pasti ada salahnya, ada kurangnya gitu. Kalau kulihal, terima kasih ya buat teman-teman sih, kayaknya nggak usah apa-apa konfirmasi ke saya deh, bener nggak, nggak usah, langsung doa aja. Kalau iya juga ya doain aja biar diampunin dah sama Allah gitu.